Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan pembahasan soal KSN tingkat MI ya, Madrasah Ibtidaiyah pada pelajaran IPA. Oke, nomor 11 langsung saja nomor 11 kita bahas ya. Pada percobaan pengukuran suhu ruang dua buah masjid akibat dari radiasi panas sinar matahari dari pukul 7 waktu duha sampai pukul 18 menjelang sholat maghrib dengan menggunakan termometer ruangan, diperoleh data seperti terlihat pada gambar berikut ya. Jadi di bawahnya ada grafik ya. Kalau yang garisnya agak putih itu ruang masjid B ya, sedangkan yang garisnya hitam ruang masjid A ya. Yang bagian kiri itu merupakan suhu ruangan ya, jadi 24, 26, 8, 30 itu suhu ruangannya. Sedangkan yang bawah 07, 09, 12 itu adalah waktunya ya. Jadi cara bacanya itu ketika ada ya posisi misalkan di sini, nah ini ya, itu berarti pukul 7 itu suhunya sekitar 27 ya. Kalau yang titik ini berarti bacanya apa? Sekitar pukul 14 di ruangan masjid A suhunya 32 ya. Itu ya. Jadi sekarang berdasarkan grafik di atas, maka kesimpulan yang benar apa? A, suhu ruangan kedua ruangan masjid A dan B tersebut sama pada jam 16 ya. Apakah pada jam 16 A dan B suhunya sama? Coba pada 16. Tidak ya. Itu kan naik, ada lebih tinggi yang ruangan masjid A ya, beda. Jadi yang A salah. Yang B, perbedaan suhu tertinggi ruangan kedua masjid terjadi pada jam 14. Nah ini maksudnya perbedaan suhu berarti selisihnya ya. Pada 14 itu sebenarnya selisih tertinggi itu di pukul 18 itu, lihat ya. Jadi ketika di 18 itu selisihnya lebih tinggi daripada di pukul 14 ya. Jadi selisih itu ini ya, nah ini sininya. Terus yang C, suhu terendah terjadi pada ruangan masjid B, yaitu pada pukul 9. Suhu terendah pada 9 masjid B. Enggak ya, masih ada lagi nih yang bawah ini. Yang pukul 18 itu kan masih rendah lagi. Oke, yang D, suhu terendah ruangan masjid A dan B masing-masing pada jam 9 dan 18. Coba yang A berarti itu pada jam 9. Oke, benar ya, paling rendah. Sedangkan pada masjid B paling rendah terjadi pada pukul 18. Oke, jawabannya yang B ya. Oke, lanjut. 12. Posisi bintang yang terlihat malam hari sebenarnya adalah posisi semu. Posisi tersebut terjadi melalui gambar berikut ya. Jadi ini ada bintang ya, yang A ini bintang, terus ada dua ruangan ya. Di ruangan yang tampak utara dan ruangan atmosfer bumi itu ya. Di atmosfer itu yang ungu itu ya, tampak utara yang abu-abu gitu ya. Lah kira-kira yang benar itu pernyataan yang apa? Sebenarnya cahaya bintang itu berasal dari matahari atau punya cahaya sendiri bintang itu? Iya, bintang itu punya cahaya sendiri karena bintang itu ya seperti matahari, bisa bersinar sendiri ya. Berbeda dengan bulan. Kalau bulan itu cahaya emang pantulan dari matahari ya. Jadi kalau bintang itu ya punya cahaya sendiri. Berarti ini cahaya bintang berasal dari yang ini ya. Kan bintang letaknya di ruang hampa udara ya. Berarti cahaya bintang berasal dari ruang hampa udara menuju ke udara di atmosfer bumi. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut. 13. Perhatikan gambar peristiwa terjadi pelangi berikut. Ya, jadi matahari ya yang menyinari ini itu sebenarnya apa? Jika cahaya matahari setelah hujannya, jadi ini hujan, ini bunder-bunder itu sebenarnya butiran-butiran air hujannya. Jika ada cahaya matahari setelah hujan berhenti, maka cahaya tersebut dapat menembus tetesan air hujan di udara lah ini ya. Jadi tetesan air hujan di udara, kerapatan udara dan tetesan air hujan berbeda. Maka ketika cahaya matahari merambat dari udara ke tetesan air hujan akan mengalami
ya. Jadi ada matahari masuk ke air ya, ini mantul lagi bawah gitu ya, terus sampai ke mata kita sudah bentuk apa pelangi magic wave ini. Nah proses kayak gitu namanya apa ini? Adalah pembiasan cahaya ya, ya yang J. Kalau pemantulan itu kayak di cermin pemantulan ini, jadi kalau pelangi itu pembiasan cahaya ya. 14, perhatikan gambar ban mobil yang berbunga ya. Jadi mobil bannya itu kalau kita ada kembangnya ya, gitu ya. Tidak licin dan masih baik seperti berikut itu gambarnya. Pada saat ban mobil mengatakan kontak yang sempurna dengan permukaan jalan, intinya ada gesekan yang pas ya antara mobil dan jalan. Manfaat yang diperoleh berikut yang tepat adalah ya, jadi manfaat gaya gesek antara ban dan jalan ya. Berarti kalau manfaat kita lihat yang bagus-bagus, tampak yang positif. Coba kita lihat apa? Kalau bannya ada kembangnya itu kendaraannya memperlambat atau mempercepat kira-kira ya. Jadi kalau gundul, banyak gundul malah nggak bisa jalan ya dia. Nah jadi kendaraan itu dapat berbelok, bisa mempercepat ya, dan memudahkan berhenti tanpa slip. Jadi ketika direm set langsung berhenti, nggak ngosak gitu maksudnya ya, ketika berhenti tanpa slip. Jadi jawabannya adalah yang B ya, kendaraannya dapat berbelok, mempercepat ya, karena kalau nggak ada bannya itu malah muser-muser kok nggak jalan, dan memudahkan berhenti tanpa slip ya. Jadi berhentinya langsung set gitu ya, remnya ibaratnya pakem cakram. Oke, 15, perhatikan gambar pegas dan grafik yang menggambarkan perubahan gaya berat terhadap perubahan jarak pegas berikut. Jika besarnya gaya berat yang bekerja pada sebuah pegas 3 Newton, maka besarnya konstanta pegas adalah, oke ya. Jadi ini kita tinggal masukkan saja, di sini udah ada persamaannya kan, ini udah ada persamaan ini ya. Nah ini ternyata sudah ada rumusnya, ini rumusnya di sini nih. Ini F sama dengan G. Nah sedangkan F nya adalah 3 Newton ya, jadi gayanya itu 3 Newton. Nah F itu sama dengan G juga di sini F. Nah ya, ada F, ada Y, dimasukkan saja ya. Jadi kita masukkan ke persamaan ini. Y sama dengan 3 sama dengan 2K plus 2 ya. Terus ini bisa jadi 1 karena apa? Nah, yang 2 ini pindah ya. Jadi 3 dikurangi 2. Nah, sama dengan 1 ya. K sama dengan 1/2. Jadi jawabannya adalah setengah atau 0,5 itu ya. Lanjut 16. Makin maju dan berkembang kendaraan, maka kebutuhan akan bahan bakar dan energi semakin besar. Saat ini, manusia banyak bergantung pada penggunaan minyak bumi sebagai sumber energi. Misalnya untuk kendaraan dan pembangkit listrik, selain polusi yang ditimbulkan ya yang ditimbulkan, harga minyak juga kian melambung sehingga butuh pemanfaatan sumber energi alternatif. Ini jumlahnya juga melimpah. Berikut ini manakah yang termasuk sumber energi alternatif? Nah, cara nyarinya gimana ya? Jadi ini kata kuncinya di sini ada energi alternatif. Kalau ada alternatif berarti di sini energi yang tidak akan habis ya, tidak bisa habis sampai kapanpun. Ya, jadi yang tidak bisa habis apa di sini ya? Air, angin dan matahari ya. Ini tidak bisa habis. Ini disebut juga energi alternatif. Kalau kayak batu bara ini kan nanti bisa habis ya, gas bisa habis, gas bisa habis ya, batu bara bisa habis. Tapi kalau angin, air dan matahari tidak bisa habis ya. Angin bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga kincir angin ada ya, air untuk pembangkit listrik tenaga air PLTA bisa ya, matahari menggunakan sel surya itu bisa. Oke lanjut. 18. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. GS Quran Surat Al Imran
190. Di antara penciptaan bumi yaitu dengan menjadikan bumi tersusun atas lapisan-lapisan yang menyusunnya. Kulit terluar, dan bagian bumi yang meliputi kerak dan bagian teratas mantel bumi yang mengakibatkan kerasnya lapisan terluar bumi disebut juga dengan ini. Jadi bagian atas bumi yang kita huni, yang kita tempati itu adalah namanya litosfer. Ya, jadi litosfer itu bagian bumi yang di atas itu yang kita tempati. Kalau atmosfer ya ini udara ya, udara yang di atas buminya. Kalau eksosfer ya, eksosfer bagian dari atmosfer tapi yang paling tinggi yang suhunya panas, ini eksosfer. Kalau biosfer semua ekosistem yang sampai ke udara atmosfer sana itu biosfer. Ini kalau yang lapisan bumi yang kita kulit terluarnya itu ya litosfer itu ya yang kita huni sekarang ini. Oke, lanjut. 19. Salah satu penyebab terjadinya efek rumah kaca akibat perbuatan manusia sendiri sehingga menimbulkan kerusakan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Pada proses efek rumah kaca, kalor akan terperangkap di bumi sehingga menyebabkan ini ya. Intinya ini adalah pemanasan global atau efek rumah kaca. Nah, dampak dari pemanasan global atau efek rumah kaca yaitu adalah apa? Meningkatnya suhu rata-rata bumi. Ini udah jelas ya. Karena apa? Karena di bumi kita semakin banyak gas karbon dioksidanya yang membuat radiasi matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Nah, inilah yang menyebabkan peningkatnya suhu rata-rata bumi. Ya, jawabannya A. Terakhir 20. Salah satu contoh zat padat adalah besi yang memiliki kekhususan dalam Al-Quran selain diabadikan sebagai nama surat Al-Hadid. Besi juga dikatakan dalam surat tersebut bahwa dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Di antara sifat zat padat adalah memuai. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian zat padat adalah apa ini? Mastenbroek ya, Mastenbroek itu alat digunakan untuk menyelidiki pemuaian. Kalau termometer itu untuk mengukur suhu ya. Bimetal itu yang ada di setrika itu yang nanti akan memuai, akan mengecil atau bengkok itu ya, bimetal. Oke ya, sekian dulu pembahasan soal KSN IPA tingkat madrasah ibtidaiyah ya. Nanti lanjutkan, ditunggu ya. Jangan lupa like, subscribe, ditunggu untuk part selanjutnya. Semoga bermanfaat, semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.